Ada 3 penanya dulu ya, untuk kemudian barangkali bisa ditanggapi oleh Pak Ferry dan Pak Lutfi. Silakan Pak Ferry. Terima kasih Bu. Pertama dari Bapak yang dari Palembang, Pak Lutfi namanya Pak. Fahmi. Pak Alfi dan Ibu Nini. Fahmi, Pak Alfi. Sejauh ini memang kita tidak ada record yang kerjasama itu ditolak, Pak. Bapak menyampaikan mengenai dasar negara dalam kebijakan untuk terobosan ya Pak. Kita memang sejauh ini setelah kita menandatangani MLA Pak, negara itu selalu berkooperatif dengan kita Pak. Saya contohkan di sini adalah seperti Hong Kong. Kita tanda tangani. Saya waktu itu masih konjen di situ Pak, 2008 dan langsung kita jadikan undang-undang Pak. Dan sekarang mereka kooperatif Pak. Jadi siapa dari catatan kami ini pertama Robert Tantular dan Harta Esam Al-Warak Al-Rafat Ali Rizki yang kita minta untuk pembukuan aset sementara Pak, kayak injunction gitu ya, dipenuhi Pak. Karena kan seperti Bapak tadi, Pak Lutfi dari OJK bilang kan liquid itu kan cepat nih Pak, uangnya mengalir. Jadi kita minta ini. Jadi nggak ada yang ditolak Pak. Nah, saya yang ingin sampaikan di sini adalah bagaimana setting dunia internasional Pak. Itu yang tadi kita sampaikan. Di multilateral kita ikut dalam ini Pak, dalam membuat code, membuat konvensi internasional. Itu kita buat Pak. Jadi malah tadi saya beranjak kepada dasar pada awal-awalnya rasa sila Bandung dulu Pak, yang akhirnya nanti sampai ke progressive development of international law. Ini sangat progresif Pak, karena ini mengatur satu jurisdiksi Pak yang luar biasa. Bapak tadi sudah sampaikan mengenai ego sektoral Pak. Ini kita bicara di suatu jurisdiksi pemerintah Indonesia, sektoralnya aja kelihatan gitu ya Pak ya. Bagaimana kita bicara ke satu wilayah negara lain yang punya punya perangkat hukumnya, punya ininya. Tadi saya sampaikan mengenai betapa jelimetnya sistem hukum dari Swiss misalnya, dengan kanton, sistem kanton, federal sistem dan lainnya. Nah, ini yang kita lakukan Pak. Jadi kita mempetakan apa prioritas kita. Yaitu pertama kita sampaikan beberapa negara tempat uang itu mengalir. Kedua ada beberapa seperti negara-negara tetangga dan juga beberapa negara. Nanti saya menjawab pertanyaan Ibu nanti nih, kenapa Eritrea enggak. Lalu bagaimana dengan satu negara ini, langsung saya pertanyaan saya linkkan ke Pak Dokter dari USU ya Pak, dari Muhammadiyah ya Pak ya. Kita coba seperti kita coba, saya tidak mau menyebutkan negaranya Pak ya, Bapak boleh Pak, saya enggak. Kita coba memasukkannya itu dalam kerangka regional agreement, itu yang namakan ASEAN MLA. Kita payungkan ke ASEAN MLA. Jadi negara-negara ASEAN melakukan MLA. Memang ini kurang efektif dari ketimbang kita punya langsung Pak. Bapak Ibu sekalian, terutama bagi Bapak yang di akademisi, Ibu-ibu di akademisi, saya orang praktisi Pak. Kalau orang mengadakan satu perjanjian bilateral ini kayak orang pacaran Pak Bu. Jadi nggak kita mau, yang lain nggak mau, nggak jadi juga Bu. Mungkin yang mau yang kita maui masih jual mahal atau apa, itu seperti itu Pak. Nah, saya misalnya coba agak ngelantur dikit nih Bu ini. Kita delimitasi dengan negara tetangga bagi kita itu sangat penting Pak. Katakan kita kasihan sama teman-teman bapak-bapak yang di nelayan yang suka ketangkep, batas lautnya di mana, ini segalanya Pak. Dan jurisdiksi kita, apakah air laut, pola air kita bisa masuk atau enggak, ini this is very important. Tapi kan pihak sana pun juga harus ada ininya Pak. Nah ini yang saya namakan tadi adalah bagaimana kita menjabataninya dengan satu pertemuan bilateral setting. Apakah itu dalam pengertian salah satu negara pihak, misalnya konvensi dari anti corruption, dia ada annual meeting. Kalau misal menterinya datang, menterinya kita, lalu kita berembuk di situ.
kita masukkan dalam agendanya, kita tanya, ayo dong ini gitu ya. Yang paling enak itu adalah yang kita belum buka nih, dan kita akan mengalami ini Bu. Nih saya bawa Bapak yang pengajar nih, mau ibu pengajar, yaitu kita kan mau recovery aset kita nih. Bilateral itu kan prinsipnya kan reciprocal, malah dibilang lagi di situ mutual beneficial, saling menguntungkan kan gitu. Apakah kita pikirkan bahwa satu saat juga negara kita jadi tempat aset yang dibawa lari sama warga negara yang dibawa lari atau atas tindakan pidana mereka, dia dimasukkan asetnya ke sini kan, tidak menutup kemungkinan ya Pak Lutfi ya. Melihat Indonesia misalnya ratingnya ini bagus, ekonominya aman ini segala, waduh di sana aja udah. Kalau lagi aset-asetnya yang bergerak begitu ini. Nah ini yang kita lakukan dengan bilateral Pak. Kita dorong itu Pak. Ini yang kita lakukan Pak. Bapak Dokter dari Muhammadiyah ya Pak ya, mengenai di dalam dalam konvensi corruption itu di dalamnya ada satu bab mengenai aset recovery Pak. Jadi memang udah ada di sana. Biasa yang kejadian seperti ini Pak. Yang kejadian itu kalau di dunia internasional, bagaimana keinginan kita Pak? Ini saya tertarik nih sama keinginan Bapak ini. Kenapa nggak kita mulai kan gitu ya? Mungkin kita bisa juga ikut yang kita namakan like-minded countries, negara-negara yang punya masalah. Negara sebesar Cina Pak, sekarang presidennya tuh lagi giat-giatnya mau ngambil aset mereka Pak. Sampai sekarang udah hampir angkat lempar anduk. Bayangkan negara sebesar Cina yang punya nuklir, yang punya kartu Dewan Keamanan PBB pun sangat kesulitan untuk merecovery aset yang dibawa lari oleh warga negara mereka dengan tidak dalam cara melawan hukum. Nah, bisa jadi dalam konteks ini Pak, nanti yang aset recovery kita naikkan Pak. Karena ini pola multilateral seperti itu Pak. Ada kita harus buat laporan, dia juga tanya gimana sih permasalahannya. Nanti yang namanya Friends of Chairman atau like-minded countries kita ajukan ini. Kenapa kita nggak masukkan ini sebagai ketentuan lain yang sifatnya itu namanya mungkin protokol? Itu lazim Pak. Misalnya ada kan konvensi Vienna mengenai apa? Ada protokolnya. Protokolnya ini hanya ngurus masalah yang bersifatnya seperti ini. Jadi tergantung hal seperti itu Pak. Ini yang bisa kami jawab Mimi ya, Mbak Yumi ya, untuk ini memang mungkin nanti pemerintahan baru juga akan melihat prioritasnya seperti apa gitu, prioritas ini segala seperti apa nanti yang lebih mempercepat atau lebih komprehensif menginginkan aset recovery Indonesia ini mungkin. Terima kasih Pak Ferry, langsung Pak Lutfi. Iya, terima kasih menambahkan ini disampaikan Pak Ferry ya. Untuk pertanyaan pertama Pak Fahmi tadi ya, bukan pertanyaan Pak ya, masukan bahwa kiranya nanti ada suatu badan penyidikan independen yang tunduk atau di bawah Mahkamah Agung gitu Pak tadi ya, masukan Bapak tadi. Ya kalau saya pribadi Pak menanggapi bahwa taruhlah benar ada macam-macam kewenangan yang lahir tiba-tiba ada undang-undang ngatur penyidiknya bukan lagi polisi gitu ya, tanpa polisinya diajak bicara. Ini memang menunjukkan adanya koordinasi yang kurang antar aparat penegak hukum atau antar lembaga penegak hukum di Indonesia ini ya. Tetapi kalau misalnya usulnya adalah di bawah Mahkamah Agung, mungkin juga ada problem lain yang tadi dirilis sama Pak Alfi, ketidaktaatan kita pada asas, mendudukan MA sebagai apa ya. MA kan dia membawakan peradilan, memeriksa, memutus. Dia tidak dalam konteks penyidik, adalah konteks melakukan penyidikan ya. Jadi mungkin juga ada isu tentang apakah tepat kalau di bawah Mahkamah Agung. Tapi mungkin tadi yang Pak Fahmi sampaikan itu sekedar contoh. Artinya ada suatu lembaga yang memayungi kegiatan penyidikan secara independen gitu ya. Entah nanti di bawah siapa ya. Kemudian masukan dari Pak Dr. Alfi tadi, bagaimana kalau ada negara yang taruhlah tanda kutip kurang kooperatif, walaupun tadi Pak Ferry juga menyampaikan tidak ada Pak ya. Sejauh ini nggak ada yang menolak kalau ada permintaan MAU dari Indonesia gitu kan ya. Ini
Tapi kalau misalnya ada, saya kira langkahnya kita kalau mau apa nih, mau balas-balasan apa gimana? Ya, itu adalah pencegahan, ya, supaya uang dari kita tidak masuk ke negara itu. Ya. Pintu terkuatnya di sektor jasa keuangan adalah penerapan KYC. Ya. Jadi bank penyedia jasa keuangan harus diyakinkan betul bahwa dia itu punya loh kewenangan untuk apa? Menunda atau menolak suatu transaksi keuangan, termasuk transaksi keuangan yang diarahkan ke penyedia jasa keuangan di luar negeri. Ya. Ini kalau memang KYC-nya itu bagus, semua bank itu menyadari risikonya juga di-cover, dilindungi oleh undang-undang, saya kira akan efektif. Mungkin kasih aja listnya Pak ya, daftar negara yang telah kurang kooperatif misalnya, supaya jadi kewaspadaan dari bank. Ya. Kemudian usulan dari Pak Alfi pandangan ya, misalnya bagaimana kalau OJK itu dibentuk seperti KPK itu ya, di KPK-kan gitu kan ya. Di KPK-kan. Ya, ini saya kira mirroring dengan bagaimana dulu KPK itu dibentuk. Kan ada alasan, ada banyak alasan. Pertama, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai apa istilahnya? Sebagai extraordinary crime, gitu kan ya. Serius sekali, gitu kan ya. Juga ada dalam pembukaannya itu memang dalam penjelasan umumnya undang-undang itu dikatakan juga ada belum optimalnya aparat penegak hukum yang telah ada, gitu kan ya. Jaksa, Polri, itu ada kalimat seperti itu. Ya, artinya ada kondisi yang sangat khusus sehingga berkumpul tuh kewenangan lidik, sidik, tuntut ada dalam satu institusi. Ya. Nah, apakah kemudian ini sudah segenting itu, gitu kan ya, urusan pelarian aset ini dan recovery aset ini, sehingga menjadikan alasan nanti pemerintah mengusulkan misalnya OJK punya kewenangan hulu ke hilir, ya, lidik, sidik, tuntut atau bahkan mungkin putus gitu. Supaya lengkap ya. Ini saya kira perlu exercise panjang ya, nanti kami coba di OJK akan melihat itu Pak. Kemudian Ibu Nining tadi ya, Ibu Nining, kalau dari mohon maaf saya belum bisa menjawab apakah OJK sudah punya ya terhadap perjanjian kerjasama bilateral dengan Swiss ya. Saya mohon maaf belum bisa menjawab ya. Nanti saya pulang kantor saya coba cari, saya SMS ke Ibu deh informasinya ya. Tetapi kami sudah punya banyak ya MOU. Nah, MOU ini kan jadi pertanyaan, apakah MOU suatu bentuk perjanjian internasional ya? MOU dengan yang sifatnya multilateral maupun bilateral, regional juga ada, itu sudah banyak dilakukan oleh OJK ya, atau BI atau Kementerian Keuangan yang dulu yang sekarang dilaksanakan fungsinya oleh OJK sudah cukup banyak ya. Tapi apakah dia itu punya kekuatan mengikat seperti undang-undang perjanjian internasional yang dimaksud di undang-undang? Apakah kemudian juga harus dikuatkan sehingga dia memenuhi kriteria perjanjian internasional ya? Tapi kalau khusus Swiss mohon maaf saya belum bisa ngasih informasinya Ibu. Mungkin itu Bu. Terima kasih Pak Lutfi, Pak Ferry, Bapak Ibu sekalian.